apa kabar? Mami and Kenan is here. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik. Hari ini tanggal 31 Agustus 2023, hari Kamis. Seperti yang kalian lihat, Kenan pakai ini pelvic harness. Udah 2 minggu. Tepat hari ini, tepat 2 minggu dia pakai pelvic harness. Kalau yang belum tahu kenapa Kenan harus pakai ini, jadi Kenan itu didiagnos dokter dia punya DDH. Nanti kalian bisa, aku bakalan taruh linknya di bio, kalian bisa pelajari lebih detail itu tuh apa. Tapi keadaan ini lebih dikenal dengan hip dysplasia. Jadi intinya tuh pinggulnya Lukas itu tuh tidak pada posisi yang seharusnya. Jadi kalau misalnya ini didiemin, nanti nanti Kenan akan bisa jalannya tuh pincang atau kayak pengkor gitu, atau ya worst case dia nggak bisa jalan. Kalau tanya gimana kabar kita, pasti sedih sih, jujur nggak bohong ya, sebagai orang tua. Pas kita pertama kali tahu kalau Kenan ternyata punya DDH, ya sedih banget gitu, kayak tanya Tuhan kenapa izinin ini terjadi gitu. Tapi aku percaya sih kalau emang Tuhan udah izinin ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang baik dan ada yang ingin Tuhan belajar dari kita gitu. Jadi aku juga tanya sama Tuhan emang lagi pengen kita belajar apa gitu, pesan apa yang mau Tuhan sampaikan ke kita. By the way, di bawah si Andy lagi nyanyi pakai gitar ya. Jadi agak-agak dengerin aku nge-vlog sambil dengerin covernya dia di bawah ya. But anyway, back to the topic, back to my story. Jadi ceritanya tuh gimana sih sampai Kenan tuh ketahuan kalau punya hip dysplasia. Jadi Kenan itu posisinya pas lagi di hamil di rahim aku, dia itu sungsang. Kalau di sini bilangnya bridge, di Indonesia kan dikenalnya sungsang. Jadi karena posisi bridge itu, dokter udah pas lagi dia newborn check. Jadi kan kalau di sini tuh kalau lahir begitu newborn langsung dicek nih semuanya. Nah, kuping dicek, mata dicek, dia juga langsung dicek hipnya. Terus setelah ngecek hipnya, dokter akhirnya suruh kita ultrasound. Mostly emang di sini tuh kayak standarnya gitu. Jadi kalau bayi-bayi yang sungsang pas lahir disuruh cek ultrasound di umur 6 minggu. Akhirnya aku sama Indi udah ultrasound Kenan, USG. Hasilnya itu emang udah kelihatan kalau posisi soketnya Kenan itu tidak pada tempatnya. Cuma kata dokter waktu itu, mungkin ini masih developing, masih pertumbuhan baby. Nah, coba kamu another 4 or 6 week kamu ultrasound lagi, nanti kita lihat hasilnya. Jadi kita ultrasound lagi tuh yang kedua. Jadi aku inget banget tanggal 16 Agustus kita ultrasound, kita ke tempatnya. Terus tanggal 17 Agustus pagi-pagi aku terima email dari dokter. Kayak gini emailnya. Dia bilang dia coba telepon aku, cuma aku gak ngangkat karena aku lagi mandi. Cuma dia bilang dia udah terima hasil ultrasoundnya Jetro, dan dia bilang si Jetro itu ada hip dysplasia. Jadi dia udah langsung bikin appointment sama surgeon orthopedic, which dokter bedah tulang, untuk besok ketemu jam 12 siang gitu. Langsung, geng. Kayak di sini tuh jarang banget kayak gitu terjadi. Kalau itu udah terjadi, berarti itu artinya emang sesuatu yang harus urgent dilakuin gitu, tanpa dia tanya-tanya sama aku. Jadi di situ aku pas lagi baca email itu, aku ngerasa kayak dunia aku tuh runtuh. Kayak kenapa anak aku, Tuhan gitu, ada apa harus langsung operasi saat itu juga gitu. Jadi di hari itu seharian sambil nungguin ketemu dokter tulang itu tuh bener-bener khawatir iya, panik iya, sedih juga iya, menerima kenyataan gitu kan. Tapi kita googling waktu hari itu, terus kita lihat ternyata kalau hip dysplasia itu masih bisa sembuh, dan treatmentnya kayak gini, pakai Pavlik karena dia masih umur 3 bulan gitu. Jadi kita doa juga, dan itu benar-benar aku ngerasa puji Tuhan masih kasih aku sukacita, damai sejahtera buat ngejalanin ini semua gitu. Jadi besoknya tanggal 17 Agustus kita ke rumah sakit Renwick Hospital di Sydney. Kita ketemu sama dokter yang diajukan sama si dokter anak aku, dokter anaknya si Kenan. Terus jujur dokternya tuh kayak gak friendly sama sekali, kayak
nggak recommended sih menurut aku ya. Cuma ya udah, aku doa lah Tuhan pakai dia gitu buat Tuhan nyembuhin Kenan. Jadi dia bilang dia udah ngecek pinggulnya si Kenan, terus dia bilang Kenan ini masih masih mild, jadi masih ringan, akan diobatin pakai treatment. Dia pakai pelvic harness ini selama 6 minggu. Halo, hari ini hari pertama Kenan pakai harness. Tuh, masih ketawa-ketawa. Halo sayang. Halo sayang. Kayak gini. Nah, abis 6 minggu itu, kita akan lihat lagi, kita akan ultrasound lagi bagaimana keadaan hipnya Kenan. Nanti dari situ akan ambil tindakan lagi nih. Kalau misalnya ini nggak berhasil, dia bilang dia akan coba cara lain. Tapi kalau ini berhasil, mungkin nanti akan dikurangin pemakaiannya. Karena Kenan pakai ini tuh 23 jam sehari, geng. Jadi dia cuma boleh 1 jam off 1 hari. Itu biasanya aku pakai buat mandiin, tummy time. Pokoknya Kenan tuh happy banget setiap kali aku lepas pelvic harness. Dia tuh ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa happy banget. Tapi begitu aku pasang lagi pasti dia biasanya tuh nangis. Kasian banget ya pokoknya. Tapi aku dari 2 minggu aja ngeliat Kenan pakai pelvic harness ini. Aku kayak salut banget sama dia gitu loh. Dia masih kecil, masih 3 bulan, tapi udah udah bisa belajar tangguh gitu, sabar. Walaupun dia pasti nggak nyaman kan pakai harness kayak gini, kakinya harus ngangkang kayak gini 23 jam sehari nih, kayak gini. Bayang nggak sih kayak tidur juga dia kayak gini malam-malam, ya pastinya nggak nyaman. Dia kayak dulu misalnya kebangun cuma 3 kali, sekarang tuh semalaman kebangun bisa 5 kali. Jadi jujur ya, aku sebagai mamanya yang nenenin juga jagain capek sih. Tapi dia pasti lebih gak enak lagi kan dengan kakinya kayak gini gitu. Tapi aku setiap kali dia nangis aku capek, aku berusaha juga menguatkan diri aku. Kayak dia pasti gak mau juga kan dengan keadaan kaki kayak gini. Siapa yang mau gitu. Tapi kan emang Tuhan izinin terjadi, jadi nggak apa-apa, pasti ada maksud Tuhan. Jadi kita kuat ya nak ya, ya kita strong ya nak ya. Ya, ya, ya sayang. I love you. By the way, aku pakai ini sarung tangan soalnya udah nyakar. Apa kukunya tuh udah aku potong, tapi kayak dia suka garu-garu kepala, jadinya kepalanya kayak kecakar gitu. Jadi aku pakai sarung tangan walaupun gak nyambung. But anyway, aku juga dapat banyak pertanyaan dari kalian. Kayak gimana sih Kak cara taunya pertama kali tuh apa gitu? Kalau misalnya kalian juga concern anak kalian punya hip dysplasia. Jadi sebenarnya nggak gitu kelihatan. Kalian bisa Google sih. Kalau di Google itu tulisannya kaki sebelah lebih panjang, kaki sebelah lebih nggak aktif kayak kaki biasa, kaki yang sebelahnya gitu. Terus banyak lipetan di sekitar selangkangannya. Nah kalau di Kenan tuh jujur nggak ada, ciri-cirinya tuh nggak ada sama sekali, bener-bener hasil ultrasound. Jadi buat yang aku juga sekalian mau bikin video ini mau ngasih tahu juga sih ke mama, aku tidak mau menyebarkan ketakutan, tapi justru aku mau meningkatkan awareness tentang si hip dysplasia ini gitu loh. Jadi buat mama-mama yang memang ketika hamil sampai melahirkan bayinya tuh sungsang, alangkah baiknya nggak ada salahnya 6 minggu itu di USG pinggulnya gitu. Karena kalau ini telat ditanganin kayak udah di atas setahun, ini tuh harus dioperasi geng keadaan hip dysplasia ini. Apalagi 2 tahun itu bakal lebih sulit lagi treatmentnya gitu. Maksimal tuh 6 tahun, kalau di atas 6 tahun udah tergolong sangat-sangat susah deh gitu. Tapi karena kalau misalnya masih 3 bulan, puji Tuhan juga we caught early, jadi ditangani pakai pelvic harness gini masih bisa. Tapi kalau di atas setahun, yang aku baca dari DM juga yang masuk, iya itu tuh harus dioperasi kalau di atas setahun gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada salahnya sebagai orang tua kita aware as early as you can ya kan.
Nah terus hari ini abis ini nih kita mau berangkat, mau ke rumah sakit karena udah 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu Kenan ini bakalan dicek sama nurse-nya. Karena kan dia growing. Ini kan measurement ukuran dari hasil terakhir dia 2 minggu lalu, si pelvic harness ini. Nah sekarang pasti kan dia makin tinggi atau makin berisi. Jadi kita mau check up aja sih sama dokter. Sama nurse, sama suster, bukan sama dokter. Karena minggu lalu kita via Zoom telehealth gitu. Gitu, sekian update vlog dari aku. Aku juga bersyukur buat kalian yang sharing pengalaman orang tua yang punya anaknya punya hip dysplasia juga di DM, di komen. Thank you guys karena itu benar-benar menguatkan aku. Dan aku juga aku join grup Facebook Hip Dysplasia Australia itu, baca-baca pengalaman orang lain itu juga menguatkan aku sih. So, belum selesai vlognya, ikutin kita hari ini mau ketemu sama nurse-nya ya.